Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kabar adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bergembira. Nah adik-adik, senang sekali kali ini Miss Magda dapat memberi materi online untuk adik-adik bisa belajar dari rumah. Nah walaupun kalau ditanyain sebetulnya ya adik-adik, Miss Magda ini kangen banget sama kalian. Karena lama banget sih nggak ketemu. Jadi ya pantas saja ya kalau Miss Magda kangen sama kalian. Oke, nggak apa-apa. Sebagai obat kangen, adik-adik bisa selalu menyaksikan video-video dari materi pembelajaran yang Miss Magda kirimkan buat adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu hal yang melengkapi pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang 3 kata wajib dalam komunikasi, kemudian materi kedua kita belajar bagaimana sih ternyata percaya diri itu bisa kita latih dari dalam rumah hanya dengan kita membiasakan diri membaca tulisan dengan bersuara dan merekamnya. Lalu cara yang ketiga ini atau materi yang ketiga ini adik-adik ya, materi yang ketiga ini Miss Magda ingin berbagi tentang satu materi sederhana banget yang juga melengkapi materi-materi sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang bicara tanpa verbal graffiti. Wah, apa tuh verbal graffiti? Ya adik-adik, sama seperti halnya kalau kamu sering melihat lukisan atau orang-orang yang menggambar ya, disebutnya dengan graffiti. Nah, yang ini verbal graffiti adalah kata-kata yang sering kamu ucapkan atau yang sering keluar dari mulutmu yang sebenarnya kata-kata itu gak ada gunanya. Contohnya ya, verbal graffiti itu misalnya kamu menggunakan kata oke, oke, oke. Oke-nya banyak banget. Atau kamu menggunakan kata anu. Apa ya itu? Itu loh. Apa namanya? Nah, ini beberapa contoh kecil yang disebut dengan verbal graffiti. Nah, dalam sebuah pesan ketika adik-adik berbicara tanpa menggunakan verbal graffiti itu sebetulnya kalimatnya justru makin bagus. Alias kalau bahasa lainnya adalah kalimatnya lebih efektif, lebih informatif, alias lebih bagus lah gitu ya. Tetapi kalau terpaksa atau kepepet atau nggak sengaja kamu ternyata punya kebiasaan ya, atau nggak terpikir gitu kalian tiba-tiba menggunakan kata apa ya, anu, oke. Terus. Nah, menggunakan kata terus berulang kali dalam kalimat. Nah, itu disebutnya verbal graffiti. Lalu gimana ya caranya supaya kita menghentikan kebiasaan kita dalam menggunakan verbal graffiti? Emang kalau secara sederhana sih nampaknya tidak mengganggu ya. Tapi kalau kamu bicara cukup lama dan kamu sering menggunakan apa ya? Apa itu namanya? Anu, nah lama-lama orang nggak nyaman, terganggu, dan kalimat itu menjadi kalimat yang tidak nyaman untuk disimak atau diperhatikan. Caranya cukup sederhana adik-adik. Cara yang simpel adalah saat kamu ingin berbicara, pastikan kamu berpikir dulu ya, berpikir sebentar, lalu setelah kamu berpikir barulah kamu berucap. Karena apa? Karena saat kita memaksakan diri otak sedang berpikir dan mulut cepat-cepat ingin bicara, pasti keluarnya verbal graffiti tadi. Oh iya, anu, apa namanya? Jangan ya adik-adik, mending kalian diem aja dulu. Diem beberapa detik, ya kan? Beberapa detik kan gak lama kan? Jadi diem beberapa detik, kemudian kamu berpikir dulu ya, barulah kamu berbicara. Ini cara yang paling sederhana. Yang pertama, berpikir dulu sebelum berbicara supaya siap-siap kalimatnya apa. Lalu yang kedua, terpaksanya kalian harus mengeluarkan kata tersebut. Tarik nafas, diam sebentar untuk memikirkan kalimat berikutnya. Jadi diam itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adik-adik, berlatihlah sering-sering untuk berbicara tanpa verbal graffiti. Emang sih sekilas kayaknya nggak apa-apa sih Miss Magda ngomong pakai verbal graffiti. Oke, nggak apa-apa, tapi kalau lama-lama itu jadi kebiasaan yang tidak baik adik-adik. Ya, jadi sebaiknya itu dihilangkan. Gak hanya sekedar dikurangi, tapi dihilangkan. Nah, cara yang ketiga tentu saja Miss Magda harus katakan berlatih adik-adik. Karena berlatih itu sangat menolongmu untuk bisa bicara tanpa verbal graffiti.
Loh, Miss Magda juga berlatih kok adik-adik. Beneran. Makanya kalau Miss Magda menggunakan waktu untuk latihan, maka pelan-pelan yang disebut dengan verbal graffiti tadi bisa dihilangkan. Oke, itu saja tips hari ini atau cara belajar hari ini. Materinya cukup sederhana, ada 3 untuk menghilangkan verbal graffiti. Apa ya? Apa kae? Yang pertama adalah berpikirlah dulu sebelum berbicara. Kemudian yang kedua adalah diam saat kamu belum siap berbicara. Lalu yang ketiga adalah latihlah saat kamu berbicara tanpa verbal graffiti. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian materi hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan dan sampai ketemu di materi berikutnya. Bye. Sehat selalu ya adik-adik. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan.